Mic hidup. Gelap. Baik, Aisyah ada, Yuda ada. Udah seadanya dulu lah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Beda sih di antara gambar. Baik, silakan masuk. Ya. Apa-apa biar aja, yang penting berarti lebih gampang hafalinya. Rizky, Farabi, Iqbal. Itu Yuda. Beda-beda dikit ya dengan ini. Baik, kita sudah sampai ke pertemuan ke-12 hari ini. Sudah masuk ke materi ini ya. Apa sih namanya? Robot yang kemudian punya 4 roda, tapi bisa bergerak ke semua arah ini. Kalau yang itu 4 roda tapi hanya bisa bergerak, terbatas kan kemarin kan. Karena ini sudah menggunakan roda omni. Ada sebagian kawan-kawan mungkin yang sudah mengidentifikasi roda ini dan mungkin sudah pernah ada yang menemukan di entah supermarket, entah apa gitu ya. Ada yang pernah, Bang? Pernah lihat ini, Bang? Nah, fungsinya sudah tahu. Tapi saya memang jarang menemukan ini di supermarket, tapi ada sebagian yang kemudian trolinya itu atau keranjang belanjanya itu menggunakan roda ini. Tapi jarang, jarang. Iya, tidak sengaja ya ada ininya ya. Kalau Nisa atau Aisyah mungkin belanja itu jarang menemukan roda ini yang pakai ini. Tapi ada sebagian supermarket ataupun tempat belanja yang menggunakan trolinya menggunakan roda ini. Kenapa? Karena nanti dia bisa diarahkan kemana-mana ini. Kalau yang troli biasa itu kan rodanya yang bergerak ya. Kalau ini tidak, rodanya tetap pada posisi seperti ini, tapi kita bisa dorong kemana-mana dia. Termasuk juga robot ini kalau dipasangin dengan model ini, model roda omni wheel ini ya, itu bisa nanti bergerak ke hampir ke semua arahnya. Ini saya taruh sini aja dulu ya. Baik, kita lihat dulu ya. Di sini sudah ada. Oh, ini sudah saya lewati aja nih karena waktu kita terbatas. Ini materi yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Karena di kelas 57 ini biasanya terbatas atau terpotong nanti kalau pas sudah ajan. Jadi kita langsung saja, saya langsung ke sini ya. Ada namanya holonomic apa holonomic ya? Holonomic ya, drive system. Mau jalan-jalan. Nah, tadi. Tadi Iqbal sudah bisa tahu itu apa ya, tentang terkait dengan holonomic atau ini apa namanya? Omniwheel ya, Bal ya. Omniwheel. Rodanya omniwheel kan namanya kan? Kita lihat. Jadi omniwheelity kalau secara teori ya, dia punya secara roda ya. Kalau yang digunakan ya, silakan masuk. Di sini ya, ini ada 2 layer nih. Atau 2 lapis ya, 2 lapis. Dan yang paling sedikit omniwheel itu dia menggunakan 1 lapis. Di tim robotika itu punya yang 1 lapis dari aluminium, tapi diameternya 100 mili atau 10 cm. Jadi agak besar dan berat. Dan ini menggunakan model atau materi plastik, ada rollernya. Kemudian 2 lapis atau 2 layer. Dulu harganya mungkin sekitar beberapa ratus ribu, bahkan kadang dulu itu hampir setengah juta ini robot satu roda ini. Sekarang, ya, sekarang roda yang itu berapa ya? Kalau tidak salah 800 atau berapa ribu ini satu rodanya. Jadi kalau 4 roda itu sudah berapa banyak. Tapi karena budgetnya terbatas kemarin saya hanya mengajukan pembeliannya untuk yang roda omni aluminium ininya bahannya, kemudian rollernya otomatis ini karet ya. Tapi yang besar
satu layer itu yang kemarin kami minta dan dibelikan. Ini kebetulan punya saya sendiri, jadi ini 2 layer. Dulu saya gunakan untuk kebutuhan penelitian. Alhamdulillah masih bagus sampai sekarang nih, walaupun ada jamur-jamur dikit gitu ya. Dan nanti akan saya jelaskan secara detail apa aja isinya di sini, tapi memang sedikit berbeda dengan yang ada di situ ya. Jadi ini roda Omni yang kemudian nanti sekali tadi sudah ada rollernya di situ dan desainnya memang tidak biasa ya. Dan kalau di situ di IC itu toko ya, mohon maaf itu kalau bukan promosi IC marketplace-nya, tapi memang saya ambil gambar dari situ, ada gambarnya. Ada lagi kalau di saya di Jogja itu Jogja Robotika kalau tidak salah namanya. Ada lagi berapa harganya sekarang? Yang peroda ya? Yang mana? Yang ini sekarang? Murah ya harganya ya? Itu 2 layer apa 1 layer? 2 layer. Diameternya berapa? 58? Iya, 58 kan? Sama berarti. Nih, sekarang sudah 100 berapa harganya? 116.000. Sudah murah sekarang. Dulu harganya mungkin hampir setengah juta dulu. Terus sekarang sudah murah. Sama seperti juga dulu ini driver motor ya. Driver motor ini harganya dulu 300-an ribu kalau sudah salah ingat. Sekarang sudah 100 sekian ribu. Sudah jauh lebih murah. Biasanya gini, kalau barang itu sedikit di pasaran secara prinsip ekonomi kan biasanya dan keperluannya banyak maka akan mahal jadinya. Tapi kalau sudah banyak berada di pasaran atau di toko-toko online banyak, itu kemudian bisa jadi lebih murah harganya. Ntar, ini ada yang copot. Ada udang. Nih, saya harus kencangkan ini. Baik, kita lanjut lagi. Jadi itu tadi rodanya. Ini saya tenteng di sini ya. Tolong diartikan. Enggak. Tolong diartikan enggak. Jadi intinya sistem holonomic drive system ini ya, itu caranya adalah dengan menempatkan roda itu secara diagonal ini diagonal. 45 derajat sudutnya dari masing-masing ini ya, kemudian dipasangi di 4 ini. Jadi kalau nanti kita membuat model holonomic drive system menggunakan OmniWheel, kita harus buatnya ini presisi ya. Ini saya tidak memotong secara manual ini dipotong menggunakan laser. Saya hanya mendesain di komputer, kemudian saya serahkan ke tukang potong laser. Jadi dia ngotong. Kalau tadi digambar di sini saya potong nih. Pojok sini karena apa? Karena kalau ini bracketnya saya letakkan menempel di chassis, maka roda ini akan nyangkut. Ini kalau kawan-kawan lihat ya. Nah, gini nih. Kan kelihatan kan? Rodanya ini berada di atas dari ini atau di luar dari bracket yang warna hitam. Karenanya kalau saya tempel di sini bracket warna hitamnya, maka akan nanti nyangkut ke chassis sini. Karenanya kalau yang didesain di situ itu dipotong di sini, saya potong. Ini kebetulan adalah cadangan. Jadi belum saya potong atau belum waktu itu memang tidak saya minta potong. Karena saya hanya punya ini, yang 2 lagi itu diambil atau dipakai oleh tim Robotika di tahun 2022-2023. Karena saya tidak punya lagi yang ini, kalau memesan lagi perlu waktu. Jadi saya ambil cadangannya dan saya beri spacer di sini. Ini ada spacer namanya. Ini spacer aluminium kuningan ya, kuningan atau besi. Kalau betul kalau salah ini kuningan. Jadi saya pasang spacer ke bracket. Ini bracketnya warna hitam. Jadi motornya nempel ke bracket, kemudian bracketnya ke chassis ini menggunakan beda sedikit dengan yang ada di gambar itu tadi. Kemudian untuk menggunakan model holonomic drive system ini kita bisa menggunakan satu OmniWheel, satu lagi ada namanya Mecanum wheel. Rizky tolong dicari tahu Mecanum wheel itu bentuknya seperti apa. Tadi ada di gambar yang tadi, kayaknya sudah ditutup oleh. Bentar. Saya bisa cari di sini nggak ya? Biar kawan-kawan bisa lihat ya. Rizky bisa cari di situ, saya cari di sini. Mohon maaf sekali lagi ini saya dari jam 9 sudah kepanasan di ruangan sini. Saya buka jendela di sini juga. Bentar ya. Untuk holonomic drive system itu bisa menggunakan ini, Mecanum wheel ya. Ini ada historinya.
Dan kalau mekanom wheel itu peletakannya tidak perlu harus apa namanya diagonal seperti tadi ya. Jadi dia mekanom wheel itu lebih fleksibel. Dia cukup dipasang seperti ini. Mana gambarnya? Ada harganya lagi ya. Nah, bentuknya seperti ini rodanya. Ini ya. Beda kan? Gambarnya hilang. Nah, gambarnya seperti ini. Bentuknya seperti roda biasa, tapi ada roller di sekelilingnya itu ya, dengan sudut mungkin 45 derajat juga di situ. Saya tidak tahu persis sudut dari rollernya itu berapa, tapi kurang lebih mungkin 45 derajat. Dan kalau dipasang di robot tidak perlu membentuk silang seperti tadi ya. Jadi dia cukup dipasang seperti ini. Nah, baterainya 18650 nih kayaknya. Jadi cukup dipasang seperti ini, seperti roda robot biasa. Kemudian nanti dia bisa bergerak diagonal ya. Kalau tadi kan untuk keperluan dia bisa bergerak hampir ke semua arah kecuali arah atas dan bawah, karena dia tidak bisa terbang nih robotnya. Jadi hanya bergerak ke semua arah secara horizontal, tidak bisa vertikal. Maka untuk peletakannya tadi harus menggunakan mode ini tadi. Jadi di masing-masing sudut kemudian bisa ditempatkan roda ini dan roda nanti terhubung masing-masing ke motor di situ ya penjelasannya. Dan daya masing-masing nanti antara roda ini bisa diubah-ubah. Maksudnya kalau misalkan kita ingin menggerakkan robot ini ya, anggap saja ini depan ya, ini ada pengaitnya. Ini ada pengait ini sebenarnya saya pasangi kamera di depannya, tapi saya tidak bawa kameranya, kamera stereonya. Ini kalau dia mau digerakkan ke depan gini ya, gerak gini. Ini bukan berarti naik ke atas ya, tapi maksudnya ke depan. Karena ini posisinya kan kita vertikal kan, gerak gini, maka semua rodanya ini terus bergerak. Tapi kalau misalkan kita ingin gerakan dia horizontal gini, maka hanya bagian yang kemudian bergeraknya itu hanya bagian ini saja. Ini kalau di ini kanan kanan, ini kanan saya atau ke bawah kiri ya. Atau sebaliknya kalau misalkan dia mau digerakkan ke sini, nah gitu. Ini ya, dia geraknya horizontal bukan ini kan ke atas ke depan belakang, ini ke samping bukan samping, ini ke diagonal depan, ini ke diagonal belakang. Ini juga gitu ya. Nah, nanti kita lihat ada contoh videonya. Nanti kalau misalkan sempat kita coba program. Jadi bergeraknya tidak umum seperti robot pada biasanya ya. Kita akan lihat nanti. Dan tadi sekali lagi untuk bergerak model yang unik ini, maka kita menggunakan omnidirectional wheels tadi yang seperti sekarang ada di robot ini. Dan tadi yang juga satu menggunakan mekanom wheel. Saya tidak punya mekanom wheel jadi tidak bisa menyontohkan. Karena harganya cukup mahal masih ya. Tadi 799.000 untuk mainan yang kecil segini kayaknya nih. Paketnya tadi. Nah tadi. Iya. Iya, harusnya kampus belikan ini nih. Besok yang ini aja belum dibelikan, apalagi ini juga. Ya, jadi saya masih menunggu itu. Kita masih berharap di pertemuan-pertemuan kita terakhir itu masih ada waktu untuk kemudian kita praktekkan ini robot berodanya. Tapi saya tidak bisa berharap banyak. Mudah-mudahan saja ada kesempatannya ya. Baik, kita lanjut dulu. Nah, kita akan gunakan yang omnidirectional wheels ya. Kita tidak gunakan mekanom wheel karena apa? Karena saya tidak punya. Jadi saya tidak punya mekanom wheel karenanya saya tidak bisa menyontohkan yang model robot yang menggunakan mekanom wheel itu. Jadi kita hanya menggunakan ini dan secara teori kurang lebih sama seperti tadi ya. Jadi ditempatkan di masing-masing sudut 45 derajat. Nanti tergantung ya. Kalau ini tadi saya tidak pangkas bagian pojok-pojoknya karena memang ini dulu hanya akrilik cadangan. Yang akrilik yang sebenarnya yang aslinya itu dipakai oleh tim robotika. Jadi saya tidak ambil lagi di situ. Nah, kemudian kita lihat. Nah, ini dia holonomic drive-nya, holonomic drive ini. Saya punya videonya ini ada nggak? Jalan nggak? Saya ambilkan di sini aja ya. Langsung temuan 12 ya.
ada videonya nih. Ini chassis robot yang ini yang sekarang saya pakai bagian atas ini yang penutup ini ya. Sebenarnya bagian bawahnya itu kemudian saya pangkas. Ini bagian tutupnya nih. Ini bergerak maju mundur, kemudian dia bisa geser kanan, geser kiri. Ini yang mungkin agak unik ya daripada robot yang biasanya itu. Kemudian ini berrotasi atau berputar kanan kiri. Nah, ini yang diagonal. Diagonal ke kanan dan mundur ya. Ini maju depan kiri dan mundur belakang kanan. Maju, mundur, kemudian geser kanan, geser kiri nih. Kemudian rotate right, rotate left ini, kemudian maju serong kanan, mundur serong kiri, dan maju serong kiri, mundur serong kanan. Bisa dibayangkan ya, sudah ya, bergerakannya ya. Nah, ini gambarannya. Nanti kita akan coba lihat. Nah, ini kalau lihat dari komponennya ya. Tapi komponen yang ada di slide atau di video ini sudah berbeda dengan yang ini. Beda itu hanya susunannya aja. Isinya kurang lebih sama. Yang berbeda salah satunya adalah baterai. Kemudian ini kontrolernya. Kalau yang tadi di video terakhir tadi ya, itu dia masih menggunakan, nanti di slide itu masih menggunakan Arduino Mega 2560 biasa yang besar bentuknya ya. Sekarang yang ada di sini yang kita praktekkan di semester lalu. Yang Arduino Mega Pro Mini. Jadi bentuknya sudah lebih kecil, lebih ringkas. Tapi di tim robotika masih menggunakan Arduino Mega yang sama persis dengan yang ada di slide sini tadi ya. Baik, nanti kalau ada pertanyaan sambil diinterupsi saja ya. Ini alhamdulillah ada angin di depan sini. Baik, kita lihat apa yang diperlukan. Nah, yang pertama chassisnya ya. Chassisnya ini bisa menggunakan akrilik, bisa menggunakan kayu, bisa menggunakan, kalau tim robotika tahun berapa, 2017 2019 itu dia pakai besi. Nah, tapi karena terlalu berat, 2022 saya kembalikan ke akrilik. 2023 itu kawan-kawan lebih kreatif lagi, dia bikin dari kayu. Ini bagus, nanti kalau ada kesempatan insya Allah minggu depan saya bawa yang punya tim robotika itu. Dia bikin dari kayu ini, dari triplek atau multiplek. Jadi model yang sudah ada kemarin yang ada di gambar ini ya, dia ikuti. Tapi lebih bagus daripada yang ada di situ. Karena ini kan bentuknya kan kaku kan biasa, itu ada lebih bagus lagi. Jadi chassisnya kayu. Nah, ada juga yang menggunakan aluminium. Nah, kalau di akrilik memang relatif lebih ringan ya daripada menggunakan multiplek atau kayu itu. Tapi memang lebih kuat kayu. Cuman nanti kalau di ke depannya ya, kayu kadang-kadang kalau tidak bagus menyimpannya nanti rayap yang menyerang ya. Baik, kalau di sini sementara yang ada di gambar itu kan ada roda, kemudian ada motor, ada regulator dan lain-lain. Tapi saya akan jelaskan yang ada di depan sini aja ya. Biar tidak apa sih namanya ya, berlainan antara nanti yang dilihat di sana dengan yang ada di sini. Tapi sama aja kurang lebih. Yang pertama tadi motor di sini. Motornya ini kalau kita jalankan aja ya slide-nya ya, biar kawan-kawan bisa lihat. Ini satu-satu ya. Nah, ini Arduino Mega. Saya bawa mouse-nya biar saya bisa geser yang ada di situ. Bentuknya lebih besar dari ini. Mungkin saya sempat perhatikan mungkin 3 kali lebih besar dari ini ya, Arduino Mega 2560. Dan sekarang adalah Arduino Mega Pro Mini. Jadi mikrokontrolnya sama 2560, tapi dia Pro Mini. Jadi ini diringkas semuanya, dikecilkan. Kalau yang mini Mega biasa itu pinnya ini satu sisi ininya satu baris jejer panjang jadinya. Kalau ini kan satu baris satu sisi ini ada dua. Di dua. Jadi bisa lebih hemat tempatnya ya. Nah, ini motor driver. Ini yang saya katakan tadi harganya dulu 300.000 waktu saya beli. Kenapa ini berubah desainnya? Karena waktu mau lomba kemarin itu kita menunggu komponennya terlalu lama. Akhirnya punya saya yang ini dipreteli oleh tim robot, cabut semua, dipasangi di chassis untuk lomba. Jadi kemudian pada saat sudah datang komponen yang baru, itu saya ambil lagi. Kemudian dipasang lagi ke sini. Nah, kurang lebih kalau tidak salah kayak gituan kemarin kasusnya. Jadi makanya desainnya sekarang jadinya berubah, tidak sama seperti yang ada di situ. Ini EMS 30 mampu untuk melewatkan arus untuk nanti dialirkan ke motor sini 30 ampere. Yang L298 yang ada di situ ya,
robot yang kecil itu hanya 2 ampere maksimal. Dan 1 ampere per motor. Jadi motornya itu hanya maksimal 1 ampere. Kalau ini kalau tidak salah maksimal 3 atau 5 ampere. Tapi yang dipakai 30 ampere. Jadi sudah diantisipasi dari awal untuk kemudian kalau nanti suatu saat saya ganti motornya, karena ini motornya terlalu lambat. Ini kalau misalkan saya hidupkan ya, terlalu lambat. Lambat sekali kan? Karena dia secara spesifikasi hanya nanti 26 RPM per menit. Jadi 1 menit itu dia hanya berputar 26 kali. 26. Jadi kalau angkanya dari jam 12 itu balik jam 12, 26 kali per menit. Dan itu terlalu lambat untuk ukuran robot di lomba ya. Tapi karena saya menggunakan untuk keperluan penelitian dan ada maksudnya nanti kalau dia lambat ini torsinya besar. Torsi itu daya menggerakkannya itu loh. Jadi kalau misalkan motornya Iqbal, misalkan PCX dengan motornya Aisyah yang Scoopy misalkan ya, itu kan beda torsinya, jadi tarikannya itu beda. Nah ini juga sama, motor dengan kecepatan tinggi dengan kecepatan rendah, ini yang motor DC ini, itu nanti beda. Ada juga sih motor kecepatan tinggi tapi torsinya besar, tapi harganya mahal biasanya. Kalau ini saya murah meriah ini jadinya ya. Saya gunakan motor yang kecepatannya rendah tapi torsinya besar. Torsinya besar waktu itu memang untuk mengangkat laptop. Jadi sini kan saya taruh lagi akrilik satu atasnya seperti tadi itu. Kemudian di atasnya ada laptop. Kemudian di sini ada kamera stereo waktu itu saya pasang. Ini kameranya saya tidak bawa. Nah jadi tadi kita sambung ya. Itu motor driver IMS 30 ampere. Kemudian baterai itu yang ada di slide itu adalah 4 sel ya. Ya 4 sel. 4 sel itu kalau kita hitung ini 4 kali 3,7 volt satu selnya. Dengan 14,8. Dan di sini saya gunakan yang kecil aja. Ini 11,1, 3 sel nih. Baterai laptopnya Iqbal mungkin berapa sel? Baterai laptop. Enggak apa ya. Kalau di Android ini kan, kalau di iPhone atau Android rata-rata sih biasanya 1 sel 3,7. Makanya ngecasnya pakai tegangan 5 volt biasanya. Biasanya seperti itu ya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, karena tegangan yang dulu ya waktu saya melakukan penelitian baterainya 14,8 dan motornya itu 12 volt. Bisa dibayangkan ini baterai 14 volt dipasang ke sini. Pernah nggak nyoba Tamiya? Tamiya punya Tamiya? Tamiya ya. Tamiya itu kan 3 volt ya motornya ya. Dipasangin baterai misalkan beberapa biji dari awalnya 2 biji ya. Pasangnya 4. Dia bisa jalan sebentar tapi habis itu bisa jebol anunya motornya. Sama juga ini. Secara spesifikasinya itu 12 volt 26 RPM. Kalau saya pasangin 14,8 tadi ini nanti motornya jebol. Rusak. Mungkin jalan beberapa menit habis itu terbakar dia. Karenanya saya gunakan regulator di sini. Ntar ada nggak? Nah, ini ya regulator. Jadi ini waktu itu karena baterainya 14,8, motornya 12 volt, maka harus diturunkan. Penurunannya itu menggunakan ini namanya U-back. U-back itu apa? Sebentar. Saya selalu tidak hafal ini namanya ini. U-back itu ada nama. Ini saya cari di Google U-back stand for, ada juga yang menamakan Universal Basic Education Commission, tapi bukan ini ya. Ini bukan ini. Ini di mana nih? Nigeria ya. Tapi bukan itu yang kita maksud U-back. Ini adalah ini. Nah, Universal Battery Eliminator Circuit. Jadi ini adalah komponen yang kemudian bisa mengurangi tegangan baterai yang diberikan di inputnya dan menghasilkan tegangan stabil di outputnya. Jadi sekali lagi tadi baterai yang saya gunakan sebelumnya itu menggunakan baterai 14,8. Kalau saya pasangkan ke sini atau saya hubungkan ke sini, motornya jebol. Karenanya saya menggunakan ini, U-back 12 volt. Jadi dua driver ini disuplai dari tegangan output U-back 12 volt ini. Jadi satu U-back ini untuk menyuplai dua ini. Jadi dua motor disuplai oleh ini. Dua motor lagi disuplai oleh sini. Jadi dia tidak karena kalau satu ini untuk nyuplai semuanya bisa jadi nanti tidak kuat, ininya yang kebakar nanti.
Harusnya sih idealnya sih satu ini satu motor, satu ini satu motor. Tapi karena waktu itu terlalu mahal belinya, jadi saya akali. Dan alhamdulillah tidak masalah. Karena arusnya masih cukup. Nah, kemudian nah ini dia. Karena si microcontroller ini kan perlu tegangan 5 volt. Kalau saya berikan 14,8 tadi baterai awalnya ya, itu diturunkan ke 12, kemudian masukkan 12 voltnya ke sini masih jebol microcontrollernya. Karena dia hanya perlu 5 volt, saya turunkan lagi menggunakan ini. Jadi dari baterai itu kemudian saya masukkan ke U-back yang 5 volt, ini baru masuk ke sini. Dan U-back 15 volt ini juga menyuplai ke driver ini. Jadi driver ini tidak hanya kemudian ujuk-ujuk kita perintah dari microcontroller kemudian dia bisa mengalirkan arus baterai ke motor, tidak bisa. Jadi dia ada chipnya juga. Kalau kawan-kawan lihat di sini ada chipnya di sini ya, yang kemudian juga perlu tegangan 5 volt. Jadi si chip di driver motor ini itu juga ngambil tegangan dari sini. Jadi masing-masing ini ada supply 5 volt, 5 volt, 5 volt, 5 volt, 5 volt. Nanti kalau ada sensor juga ada 5 voltnya. Ada nanti perangkat yang lain, giroskop misalkan atau apalagi gitu ya. Itu juga perlu tegangan 5 volt. Kemarin sensor ultrasonic itu juga perlu 5 volt. Nanti ada sensor inframerah atau yang lain perlu tegangan 5 volt. Nah ini, jadi kalau misalkan yang hati-hati ya, kalau yang hati-hati biasanya akan menggunakan U-back ini. Dulu harganya mahal ini, kalau tidak salah 200-an 50.000 kalau tidak salah ingat ya. Tapi sekarang sudah murah di harganya. Jadi kalau awal-awal dari tahun 2006 atau 2007 itu sampai 2014, kami di tim robotika itu masih menggunakan chip biasa yang bukan U-back ini. Tapi kadang beberapa jam atau beberapa kali dibawa lomba rusak ganti. Beberapa kali lomba rusak ganti. Agak repot. Waktu itu saya coba cari kira-kira apa ya yang kalau dia nanti digunakan untuk mengurangi tegangan motor atau tadi bahasanya mengeliminasi tegangan motor, tegangan baterai ya, itu bisa lebih kuat. Ternyata dengan U-back ini. Harganya memang lebih mahal, tapi dia kuat. Jadi dia tahan panas kalau misalkan digunakan untuk waktu yang lama itu tidak cepat rusak ini. Ini dari tahun 2014 atau 2015 saya beli ini. Ini sampai sekarang digunakan masih bagus, tidak masalah. Jadi memang ternyata kalau tim-tim yang di kampus-kampus besar mereka sudah menggunakan ini juga. Kenapa? Karena untuk nanti mengantisipasi kalau lagi lomba terus kebakar itu kan repot menggantinya. Mending kalau misalkan ingat ya, ini pasang kemana. Pada saat dicabut dia lupa masangnya kemana, itu masalah nantinya. Nah itu sudah sering itu di lomba robot nanti di tengah lomba ada yang asap berasap robotnya ya. Baik, kita lanjut. Nah ini tidak saya jelaskan karena saya sudah cabut. Saya pasang di robot yang kemarin yang kita gunakan untuk ngetes sensor ultrasonic. Saya tidak pasang di sini lagi. Nanti kita gunakan lagi mungkin ya. Ini breadboard. Bread itu roti, board itu papan. Kenapa disebut papan roti? Nah, saya tidak tahu. Tapi mungkin bentuknya ya. Kadang itu kalau orang bikin roti itu kan ditusuk-tusuk ya. Ya enggak? Aisyah pernah biasa enggak bikin roti? Adonan rotinya itu ditusuk-tusuk biar masak di ininya. Jadi mungkin kalau karena kadang-kadang orang-orang barat itu memberi nama itu kan sesuai dengan kayak makanan gitu ya. Breadboard atau apa lagi itu. Ada juga komponen misalkan atau mini komputer namanya Raspberry. Ada lagi apa macam-macam ya yang itu seperti buah-buahan kayak laptopnya Aisyah misalkan apel digigit gitu ya kan itu kan buah-buahan itu. Jadi ada yang kemudian menggunakan nama-nama buah. Ini saya gunakan yang lebih besar ini. Yang di situ itu kecil, tapi yang saya pasang di sini yang lebih besar. Sebenarnya boros ini, boros ininya. Tapi karena adanya yang ini ya sudah enggak apa-apa. Baik, ini adalah koneksi tiap pinnya. Nah, kalau di tim robotika itu biasanya saya mempercayakan ke kawan yang putri untuk kemudian memasangi kabel seabrek ini. Kenapa? Karena biasanya yang kawan putri itu lebih teliti kalau pasang. Di tahun 2022 ya, karena kan Stimik itu lama vakum dari tahun 2018 ya. 2019, 20, 2021, 3 tahun itu tidak ikut lomba robot. Jadi saya pegangi kalau tidak jatuh. Jadi 2022 waktu pertama kali merakit robot lagi, itu kawan-kawan di tim robotikanya ada salah satu yang saya percayakan untuk mengoneksikan ini ya. Karena mata saya itu kadang-kadang ngeliat ini tidak bisa kelihatan angkanya ataupun hurufnya di sininya. Jadi kawan-kawan putri namanya dulu Meliana kalau tidak salah ini, kakak kelasnya itu.
angkatan 2020 kalau tidak salah ingat. Kemudian yang 2023 kemarin itu saya minta tolong lagi karena Meliana sudah skripsi, jadi dia tidak tergabung lagi di tim robotikanya secara intens. Jadi saya percayakan lagi ke angkatan 2022 kalau tidak salah. Namanya Mahrita kalau tidak salah, adik kelasnya. Belum belajar mikrokontroler tapi di tim robotikanya sudah saya suruh untuk mengoneksikan ini. Ini kalau kawan-kawan nanti kalau saya bawa ya, robot yang di tim robot itu jauh lebih rumit daripada ini. Ini simple ini. Masih sedikit ya koneksinya, yang ada di slide kemudian dihubungkan ke microcontroller. Kalau yang di tim robotika tuh masih lebih banyak lagi komponen yang kemudian terhubung ke microcontrollernya. Jadi kalau saya lihat itu sekilas itu, aduh ini kalau saya sendiri masangnya lama mungkin. Tapi kalau kawan-kawan mahasiswa karena matanya masih bagus ya, dia bisa kemudian teliti juga, itu nyaris tidak ada satupun dari koneksi itu yang salah. Jadi koneksi groundnya kemana, koneksi PCC-nya kemana, koneksi PWM-nya kemana. Karena ini nanti ada koneksi PWM, nih ya, yang paling bawah ini. Dan itu nanti dihubungkan ke pin 2, 3, 4, 5, ada 4 pin. Jadi nanti ada untuk arah dan juga untuk kecepatan. Kita lanjut. Ya, ini tadi koneksinya nih. Jadi satu driver ini di sini ada 6 pin. Berarti sudah ada 26 kali 4, 24 pin yang hubung ke sini nih. 24 pin. Belum nanti yang lain-lain ya. Ini kebetulan kemudian tidak ada sensor yang dihubungkan ke microcontroller, jadi hanya ada itu. Saya duduk dulu sebentar ya. Nanti akan saya hubungkan ini ke komputer ya. Baik, kita lihat. Aduh, alhamdulillah sini ada anginnya. Nah, ini adalah tabel kebenaran kalau nanti kita memprogram si driver nih, namanya Monster Driver 30 ampere. Dulu namanya IMS 30A. 30 ampere. Kalau untuk arah putarannya hanya 2 ya, searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Nanti kalau kita beri data 00 ataupun 11 di drivernya itu, di input drivernya, input untuk arah putarannya, maka nanti akan menghentikan putaran motornya, tidak berputar searah jarum jam, tidak berputar berlawanan jarum jam di sini. Akan kita lihat ya. Tadi yang sementara ini tadi saya jalankan nih. Nanti kan kita lihat programnya. Nah, ini kan kita matikan dulu nanti. Bentar ya. Kita lihat. Nah, ini tabel kebenarannya. Sebenarnya ini berawal dari ini aja ya, dari dua baris paling bawah itu searah ataupun berlawanan jarum jam. Kemudian dari situ akan kita kembangkan, atau ini kebetulan memang sudah saya amati ya. Karena memang waktu 2014 sampai 2019 itu kan saya mengutak-atik ini. Paling tidak berapa tahun ya saya mengutak-atik ini? Hampir 5 tahun ya, 4-5 tahun. Jadi oleh pembimbing memang diminta sedetail mungkin. Torsi motornya berapa, kemudian diameter rodanya berapa, hubnya berapa, kemudian berapa bebannya, itu semuanya didata dan didetailkan dan ditulis di dalam laporan penelitiannya. Untuk kemudian jadi bahan gitu ya, kalau kecepatannya sekian maka berapa. Nanti untuk mengukur real time apa tidaknya juga sebuah proses di robot itu juga bisa digunakan ya dengan spesifikasi yang sudah kita ukur terlebih dahulu sebelumnya ya. Nah, ingat ya, 01 searah jarum jam, kemudian 10 itu berlawanan jarum jam. Ini untuk driver motor ini. Jadi di sini di driver motor, saya balik ke driver motor dulu ya. Maaf, saya balik ke sini. Nah, ini motor ini ada nanti positif negatif. Ini sudah saya beri warna merah dan hitam untuk membedakan yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Karena apa? Karena nanti kalau misalkan kebalik, nanti program yang sudah kita tentukan tadi yang 10 kemudian tadi berlawanan jarum jam, kemudian 01 searah jarum jam itu akan kebalik. Jadi harus kita taati dulu ininya ya, aturannya. Jadi di sini ada warna-warna merah, ada warna hitam di sini. Untuk menandai motor ini positif negatifnya ada pin-pinnya. Kemudian kalau tadi ini juga ini driver motor yang 30 ampere ini ada positif negatifnya di situ. Jadi jangan sampai nanti kebalik-balik ya. Akhirnya nanti tabel kebenarannya tidak terpakai ya. Jadi misalkan Yuda itu bikin robot, kemudian tabel kebenarannya sudah tadi, nanti saya dimencak-mencaki, wah ini bapak ini bohong nih. Kenapa bohong? Karena pada saat saya coba Pak, 10 itu
bukan berlawanan jarum jam, tapi searah jarum jam. Tapi ingat dulu lihat, ini posisinya benar tidak dulu, positif negatifnya. Kemudian di drivernya positif negatifnya juga harus diperhatikan ya. Yang ada di slide itu ya, itu ada positif negatif di input untuk input baterainya ya. Kemudian positif negatif untuk output ke motornya. Itu kan ada output A, ada output B. Nah, itu yang harus dicermati baik-baik. Jangan sampai nanti kita menyalahkan orang lain yang sudah melakukan pengukuran, misalkan gitu ya, ada tabel kebenarannya. Gara-gara kita salah pasang atau kebalik, kemudian kita protes, wah, dan menyalahkan orang. Jangan dulu. Kita teliti dulu, kita konfirmasi dulu kira-kira apa yang kemudian berbeda. Kemarin, nah ini saya cerita dulu dari kemarin. Kemarin saya mencoba bersama mahasiswa di Banjarmasin, mencoba komunikasi namanya LoRa. LoRa itu bukan Laura ya, tapi LORA. Itu minggu sebelumnya itu sudah datang juga mahasiswanya membawa barang yang sama. Dicoba program yang sudah ada di ChatGPT tidak jalan. Ada di forumnya Arduino tidak jalan. Akhirnya saya sudah perintahkan ke kawan mahasiswa itu, coba masuk ke salah satu channel yang di YouTube itu ada orang Bali. Itu saya pernah lihat dan sudah pernah nonton, dia sudah nyoba jalan programnya. Sederhana aja. Tapi waktu itu memang tidak tidak dicoba oleh mahasiswanya ya. Angkatan 2000 berapa ya? 2021 kalau tidak salah. Kemarin itu dibawa lagi ke saya dan saya coba lihat aplikasinya di Arduino yang kemudian dicontoh dari orang Bali itu dan sudah dicoba dan mau. Tapi dicoba lagi ke LoRa gitu. LoRa itu apa mungkin sulit dibayangkan kalau tidak ada gambarnya. Bentar. Kita cari aja di sini ya. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah. Ya kurang lebih ini ya, yang ini. Kecil kok bentuknya. Nah, kurang lebih ini. Tapi serinya bukan E22, E232 apa 233, saya tidak ingat persis. Ini adalah alat komunikasi yang kemudian bisa menghubungkan dua titik dengan frekuensi 900 MHz. Ini tidak mungkin berbeda dengan seluler ya. Seluler itu masih ada nggak yang 900? Mungkin masih ada sebagian ya, Bal ya. Seluler itu masih ada dengan 900 MHz anunya frekuensinya. Karena kan sudah di atas 1000 ya anunya frekuensinya. Nggak tahu. Coba kita lihat. Ya, ini ya. Di Indonesia katanya sudah 1800 dan 900 dan 2300 2,3 GHz. Nah, ini sudah segitu ya ininya frekuensinya ya. Kalau tadi Silora itu hanya menggunakan yang ada yang 300, ada yang 400 kalau tidak salah. Ini yang 900 yang kemarin dicoba. Jadi sudah jalan kemarin itu. Jadi maksud saya tadi kalau kita misalkan mengandalkan ChatGPT untuk kemudian mencoba barang-barang yang aneh seperti ini, ataupun tadi kita coba untuk robot kita tadi ya, itu kadang-kadang tidak serta-merta bisa diandalkan. Jadi kalau misalkan di ChatGPT, itu Pak Rabi misalkan mencoba ChatGPT untuk kemudian menjalankan driver motor EMS 30 ini, 30 ampere ini ya. Itu dicari keluar programnya, dimasukkan ke Arduino, dikompil jalan, no error di situ ya. Tapi pada saat dicoba tidak bisa menggerakkan ini. Kenapa? Karena kadang-kadang kita perlu cari tahu dulu dia terhubung ke pin mana, kemudian dia berfungsi secara individual tidak. Makanya ini nanti kita akan coba. Tidak bisa kita langsung mencoba tabel kebenaran ini tadi ya, langsung keseluruhan ini. Misalkan nih, langsung kita program semua kiri depan, belakang, kanan depan, kanan belakang, nggak bisa. Satu-satu. Jadi kalau misalkan kita mau coba tadi kiri depan dulu. Misal,
Misalkan ya, ini hanya kita coba belum gerak maju ya. Kita hanya menggerakkan salah satu motornya dulu, kiri depan misalkan tadi. Ini programnya misalkan gini. Kebetulan ini masing-masing motor terhubung motor 1 ke pin 22, 23 dan seterusnya sampai di pin 29. Kemudian PWM-nya itu ke pin 2, kemudian pin 3, pin 4 dan pin 5. Ini sudah saya tandai pin PWM depan kiri, belakang kiri, depan kanan, kemudian belakang kanan, semuanya sudah ditandai di sini. Kemudian ini untuk setupnya ya. Semua pin itu di setting untuk output, termasuk juga PWM. PWM-nya ini juga di setting sebagai output ya. Kemudian ini coba motornya akan kita lebat, lihat ini. Nah, current slide. Begini current slide. Nah, di sini nilai PWM-nya saya beri maksimal dulu ya. Kecepatan maksimalnya nanti kita coba kurangi nilai PWM-nya dari 255 menjadi 100 misalkan ya. Akankah itu kemudian membuat si putaran motornya menjadi lebih lambat? Nggak tahu, coba nanti kita coba lihat ya. Kemudian ini digital rate-nya untuk motor satunya ini lah, in A, in B-nya itu 10. Seyogianya dengan kondisi tadi tabelnya ini 10 ya. Mana tadi? Nah, 10. Tuh. Kebanyakan saya menurunkan. Area. Nah, kalau 10 tadi kan berlawanan jarum jam ya. Kita lihat. Ini sudah disesuaikan tadi ya. Posisi positif negatif dari motornya, kemudian positif negatif di driver IMS 30 ampere-nya ini sudah disesuaikan. Harusnya nih ya, harusnya dengan tabel kebenaran itu kita akan lihat. Kalau kita beri nanti 10 di sini, di A-nya, di B-nya 0, maka harusnya berputar akan berlawanan jarum jam. Saya masuk ke sini dulu ya. Nah, ini tadi sudah saya copy paste ke sini. Nah, saya save as dulu. Ini ya, inisialisasi. Ini motornya, ini motor untuk bukan. Ini inisialisasi di microcontroller untuk keperluan arah putaran motor ya. Ini arah putaran motor. Putaran motor. Nanti program ini saya masukkan di LMS ya. Nah, ini semuanya ya. Ini saya tidak copy paste semuanya. Kemudian PWM-nya ini pin 2, ini pin-pin ya, pin 22, 23, 24, 25. Jadi motor 1 itu pinnya 22, 23 dan seterusnya. Ini motor depan kiri pin PWM-nya 2. PWM untuk belakang kiri dan seterusnya itu 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. Kemudian tipe pinnya untuk motor 1 sampai motor 4 itu adalah output ya. Tadi pin 22 sampai 29. Kemudian pin 2, pin 3-nya ini kita gunakan tadi pin 2, 3, 4, 5 untuk PWM-nya ya. Nah, kemudian ini kita lewati dulu yang point ini ya. Saya tidak bahas dulu yang itu. Kita akan bahas yang ini. Sesuai dengan tadi yang ada di slide ya. Yang pertama nih nilai PWM-nya kita masukkan 255. Kemudian digital rate-nya nanti ini arah putaran ya. Arah putaran motor tadi. Nah, ini arah putaran motor. Kemudian ini nilai PWM. Putaran motor. Nah, saya simpan. Di point loop-nya kita hanya panggil ini. Coba motor 1 nih ya. Hanya ini kita panggil. Tidak ada yang lain. Sekarang dia sudah terhubung. Oke. Ini adalah Arduino Mega ya. Walaupun secara fisik ini Arduino Mega Pro Mini. Tapi di sini kita tetap pilih di Arduino Mega biasa nih ya. Jadi jangan nanti menyalahkan Arduino juga. Pak, ini di Arduino IDE-nya tidak ada Arduino Mega Pro Mini. Jangan sampai seperti itu ya. Sudah saya sampaikan bahwa di dalam Arduino IDE itu tidak tercantum Arduino Mega Pro Mini. Entah kalau nanti versi yang terbaru yang sekarang ya. Ini versinya masih yang lama ini 18.13. Dia masih terdeteksi di Arduino Mega 2560 ya.
Nih, karena kita punya chip di situ tertancapnya 2560. ATmega 2560. Nanti ada ATmega yang 1280 ya. Itu mega yang biasa. Ini Mega 2560, tapi secara spesifik ini adalah Arduino Mega Pro Mini ya. Baik, sudah terpilih. Dia di COM 4. Ini serial portnya, kemudian programmernya AVR ISP MK Maktu ya. Ini Maktu maksudnya, MK2 tuh Maktu. Baik, saya upload dulu programnya. Ya, sudah saya upload ya. Sekarang ini sudah masuk programnya, kita lihat tadi depan kiri ya. Nih. Oh. Depan kiri itu salah, balik saya. Ini kalau depan kiri kawan-kawan gini jadinya. Ya kan? Ini depan kiri, ini depannya yang ada sikunya. Sekarang sambil dibayangkan ya, saya balik nih. Depan kiri ini. Putarannya tadi kan kalau 1-0 berlawanan jarum jam. Coba kita balik ya. Saya balik nih di sini. Kita balik di sininya aja. 01 ya. Nih, saya balik situ, saya upload lagi. Kelihatan ya situ ya. Saya upload lagi. Kita lihat dia sambil jalan dia. Balik putar kan ya kan? Karena tadi sesuai tabelnya, kalau pemasangannya sudah pas, maka dia akan putar balik. Sekarang nilai PWM-nya coba kita kurangi ya. Tadi segini putarannya, kita kurangi jadi 100 misalkan. Dia bisa lebih lambat nggak? Lambat nggak? Atau kita kurangi jadi 50 ya? Bisa lebih lambat lagi nggak? Ya kan lebih lambat lagi ya. Tapi karena ini saking lambatnya, jadi karena kan dia hanya berputar 25 apa 26 rpm per menit maksimal ya. Itu dia tidak bisa kencang banget kalau di nanti kita jalan apa namanya? Letakkan di lantai kemudian dia jalan gitu ininya robotnya atau bergerak. Kenapa? Karena memang motornya kecil yang dipakai di sini. Ini kita hanya bisa beri maksimal 255 ya. Kenapa? Karena nilainya ini tipe datanya hanya byte di sini. Ini nilai maksimal. Kita tulis sini ya, maksimal tipe data byte. Tipe data byte adalah sama dengan 255 ini. Jadi kalau misalkan kita kembalikan ke kecepatan 255 atau PWM 255, ini saya upload. Dia balik kencang lagi. Tapi kencangnya udah maksimal ya. Maksimal dari kecepatan putar motornya. Ini tidak bisa dikencangin lagi. Nah, kira-kira itu ya. Sekarang kita coba ikuti tabel kebenaran yang tadi ya. Saya matikan dulu. Nah, kenapa berbunyi? Karena buzzer di UBEC yang tadi 5 volt itu ada buzzernya. UBEC 5 volt ada buzzernya. Dan kalau tegangan suplainya itu kurang dari yang disyaratkan oleh dia akan bunyi. Seperti tadi bunyi. Karena ini suplainya kan hanya dari laptop nih. Ke masing-masing ke buzzer ya, ke apa sih namanya tadi UBEC ya. Oke, saya bisa lepas ya. Kita akan lihat. Kita akan pakai atau gunakan ya. Ini ya. Ini coba motorku ini, kita akan pakai coba motorku. Kemudian kita tambahkan PWM-nya di sini ya. Nih, jadi saya kembali ke void yang atas tadi. Tapi belum ada PWM-nya. Sekarang kita tambahkan PWM-nya. Jadi masing-masing itu akan kita perintah PWM. Dan kita harus perintahkan ke semuanya ya. Ini kan baru depan kiri nih. Nah, kan ada banyak nih, depan kiri, depan kanan. Kita copy aja ya. Ingat ya, untuk PWM kita harus menggunakan perintah apa sih namanya ini? Namanya analog write ya. Nah, kita copy 4 dulu ya, ada 4 soalnya.
4. Depan kiri, depan kanan ya. Sambil nunggu ajan ya. Kita panggil sekarang ini ya. Ingat ini ada parameternya in A1, B1 dan seterusnya ya. Kita akan identifikasi. Ini saya matikan dulu ya ini ya. Saya save as dulu. Satu nol. Saya ngetiknya gini ya. Biar kelihatan. Itu in A1, in B1, biasanya untuk mengidentifikasi itu motor mana, itu kita matikan motor yang lain ya. Nah, ya. Jadi kalau kita beri in A1 dan in B1, motor-motor 1, nanti kita lihat. Yang jalan itu roda yang mana. Ingat tadi yang, ini saya putar balik ya. Depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan. Ini saya balik dulu ya. Kita upload. Dah. In A1 ternyata depan kiri ya. Depan kiri. Kita coba lagi. Sekarang motor 2 ya. Saya matikan dulu yang situ. Oke. Tahu yang jalan yang mana?
Nih, belakang kiri ya. Ya. Belakang kanan ya. Terakhir nih ya, sebentar ya. Kita coba dulu. Harusnya motor situ yang jalan ya. Depan kanan. Benar ya? Nah, ini depan kanan. Nah. Jadi caranya kalau nanti mencoba itu seperti itu. Nah, ini. Kalau misalkan semuanya kita jalankan ya, kemudian kita delay. Ini semuanya kita jalankan. Masing-masing ini kita delay. Delay 1 detik misalkan ya. Jadi bergantian dia. Kemudian nanti akhirnya nyala empat-empatnya. Enggak nyala bergantian ya. Tapi ini nah, nanti depan kiri, kemudian belakang kiri, belakang kanan, kemudian depan kanan. Kita upload dulu. Nyalanya gantian. Baik, saya cabut. Nah, bentar ya sebelum kita akhiri. Ini tadi sudah diprogram. Nih, ini ya. Mana depannya? Nah, gantian dia. Jadi depan kiri. Nah, keliling ya dia. Nah, itu dia. Ya. Ini kalau dijalankan jadinya apa ya? Nggak tahu. Nggak bisa bergerak karena rodanya harusnya untuk bergerak itu dua minimal. Atau mau dicoba sebentar ya? Kita coba bergerak 2. Sebentar ya. Biar tidak penasaran. Misalkan depan kiri dengan depan kiri, lawannya apa depan kiri? Belakang kanan ya. Atau kita lihat tabelnya aja deh. Daripada salah. Ini tabelnya nih. Kalau maju 10 10 01 01. Nah, ini tadi saya berikan dulu. Kita ambil salah duanya ya, salah 2.
Ini coba bawa sini ya. Ini 01 01 01 kemudian 10 10. Enggak? 01 01 10 10. Ini mundur ya. Kalau majunya satunya. Majunya itu 10 10 10 10 01 01 01 01. Jadi mundur. Jadi akan lebih baik di gini ya, diberi informasi. Dua aja nih. Plot. Nah, sebelum diletakkan di lantai, kita coba dulu lihat. Sabar. Nah. Ini ya. Tadi depannya sini ya. Mudah-mudahan mau nih. Oh, sana majunya sana. Salah berarti. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Mundur dulu. Oh iya, tadi programnya mundur dulu kan ya. Nih, mundur dulu, baru maju. Coba kita ulangi ya. Saya matikan dulu. Di programnya mundur dulu. Mundur itu ke arah sana, karena tadi kan ini depan. Berarti dia harus ke sana dulu dia. Nah, mundur dulu. Baik, saya kira itu dulu ya. Untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan lanjutkan lagi. Mohon maaf tidak sampai jam 12.30 ya Yuda dan kawan-kawan. Karena sudah azan, jadi mungkin ada yang harus sholat dulu. Kemudian nanti nyambung ke kelas yang berikutnya lagi. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kemudian kalau ada salah teori juga mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam kondisi sehat walafiat di pertemuan berikutnya. Sambil berdoa nanti komponen yang kita minta itu sudah ada. Tapi saya tidak berani berjanji lagi sekarang. Karena susah memang meminta ke prodi kita ini. Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Sebelah belum keluar. Sama-sama. Ya.